yang lunak-lunak, yang dulu rambut kita hitam pekat, sekarang ini tahu-tahu sudah banyak yang putih dan sedikit yang hitam. Nah, yang dulu kulit kita kencang, tampilan kita modis, pacar kita yang lagi mungkin merasa tampan, yang perempuan merasa cantik, tahu-tahu sekarang sudah banyak yang keriput. Tahu-tahu, kok tahu-tahu? Dalam prosesnya ini kita tidak merasa. Tahu-tahu sekarang seperti ini. Tahu-tahu yang dulu teman-teman kita, guru-guru kita bersama kita, tahu-tahu sudah tidak bersama kita. Tahu-tahu yang Ustaz Lutfi misalnya, seakan masih terngiang dalam ingatan kita. Guru kita Bapak Kiai Ansordin, walaupun sudah beberapa tahun meninggalkan kita, tapi masih terngiang dalam ingatan kita. Tahu-tahu sudah tidak bersama kita. Orang dekat kita, keluarga kita yang dulu masih bersama kita, mungkin mertua kita, mungkin ada di antara panjenengan anaknya, tahu-tahu sekarang sudah tidak bersama kita. Betapa singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, betapa singkatnya kita hidup di dunia ini. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Kemudian ketika Rasulullah SAW bangun, maka ada bekas daripada tikar, ada bekas daripada tikar yang dipakai untuk alas tidur. Maka kami bertanya, Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur? Ya, sahabat melihat Rasulullah tidur di atas tikar atau beralaskan tikar, sehingga begitu bangun membekas tikar itu, sahabat ini merasa kurang enak, kemudian menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan untuk kasur untuk tidur? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, untuk apa? Rasulullah menjawab, untuk apa? Artinya apa? Kasur ini adalah sesuatu yang enak digunakan untuk tidur, sesuatu yang nyaman digunakan untuk tidur. Siapa yang tidak senang tidur di atas kasur? Siapa yang memilih tidur di atas tikar daripada tidur di atas kasur? Tentu kita akan memilih tidur di atas kasur bagi kita. Tapi Rasulullah SAW tidak. Kenapa? Jangan Allah Subhanahu wa taala. Jawab Rasulullah SAW, untuk apa kesenangan itu? Untuk apa? Untuk apa kesenangan itu? Sedangkan kata Rasulullah SAW, hidupku di dunia ini seperti seorang pengendara, seperti orang yang dalam perjalanan, seperti seorang musafir, kemudian berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan tempat itu, tempat berteduh di bawah pohon itu. Jangan yang memang Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya hidup kita ini, hidupku ini kata Rasulullah, seperti halnya orang yang dalam perjalanan kemudian berteduh di bawah pohon dan kemudian meninggalkan tempat itu. Artinya hidup kita ini hanya sekedar berteduh, singkat sekali, hanya sebentar sekali, hanya berteduh. Kalau kita berteduh itu
lereng. Kalau kita dalam perjalanan yang jauh, lereng, berteduh, capek. Tentu hanya seperlunya, sebentar. Sampai sopir-sopir yang bis yang travel atau yang di charter itu dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta misalnya, dia beristirahat di tempat peristirahatan di rest area. Kalau kita istirahat dia akan banyak ini yang terjadi, maka kalau memaksakan diri banyak yang terjadi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban. Nah, kalau kita menyadari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hidup kita ini sebentar, lalu kita mesti bagaimana? Nah, kita harus sadar bahwasanya hidup kita ini hanya sebentar. Hidup kita ini singkat. Nah, seperti yang kami sampaikan dalam mukadimah tadi, tahu-tahu kok kita sudah masuk 2025. Loh, tahu-tahu kok kita sudah masuk bulan Rajab. Tahu-tahu kita sudah menua. Nah, jangan lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini, perjalanan manusia ini melalui proses yang panjang. Dimulai dari ketika kita terlahir bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, lalu remaja, balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan kematian. Nah, proses ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala antara satu orang dengan yang lain atau manusia satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Nah, kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian ada yang meninggal ketika baru terlahir, bahkan mungkin ada yang masih di kandungan. Sebagian lagi meninggal ketika atau saat anak-anak. Kita masih ingat beberapa minggu yang lalu bagaimana anak 3 tahun yang bermain hujan-hujan di Surabaya itu masuk ke dalam got. Nah, kemudian dibawa air. Masih anak-anak, saat masih anak-anak, betapa senangnya dia main hujan-hujan. Teringat kita ketika waktu masih kecil, senang kalau main hujan-hujan, senang. Nah, sekarang aja yang sudah lanjut, sudah tua, hujan-hujan itu banyak senang Pak Budi itu sambil goes. Nah, sudah tua-tua itu pensiun itu pensiunan itu nggak ada mungkin, mohon maaf, yang aktivitasnya nggak seperti waktu masih dinas. Nah, mengisi waktunya itu goes, Pak Budi itu menjadi komandannya goes di sana Pak Eko itu. Seringkali beliau itu share aktivitasnya goes. Nah, kesenangan jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula saatnya yang meninggal itu saat remaja. Kemudian sebagian lagi saat sudah tua. Nah, jadi jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Hidup kita ini dibatasi oleh waktu, dan hidup kita ini dibatasi oleh ruang. Dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya kalau sudah sampai pada batasan itu udah nggak bisa ditawar lagi. Mau saat goes, mau saat pasar, mau saat kita sholat, mau saat kita mau menuju ke masjid. Jika batas itu, batasan waktu itu sudah sampai, maka tidak peduli. Maka di sini disampaikan tidak akan memilih keadaan. Jadi batasan waktu itu, kematian itu akan menghampiri kita, mendatangi kita. Itu tidak akan pilih-pilih keadaan. Mau kita saat sehat, mau kita saat sakit, mau kita saat beramal baik, mau saat kita beramal buruk, tidak peduli. Dia akan datang. Dan jamaah yang berkhidmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
batasan waktu ini semuanya merasa takut. Bukan hanya manusia, dengan adanya batasan waktu ini semua makhluk hidup itu takut. Bukan hanya kita. Nah, semua makhluk hidup itu takut, termasuk hewan. Kalau kita melaksanakan penyembelihan dengan baik, itu saat kita menyembelih di penyembelihan korban atau menyembelih hewan saat dikonsumsi ayam, sapi dan sebagainya, mereka atau hewan itu takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Takut. Nah, pertanyaannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, kenapa kita takut dengan mati? Siapa yang tidak takut dengan kematian? Tentu kita semuanya takut dengan kematian itu. Cuma jangan menjadi pertanyaan kenapa. Pak Kadut mungkin bisa memberi jawaban. Kenapa Pak Kadut takut mati? Atau Pak Win mungkin bisa jawab. Atau Pak Budi. Kenapa kita takut mati? Kita pasti punya alasan. Beda dengan kalau hewan itu juga punya alasan. Kenapa kita takut mati? Kalau kita sakit mungkin awalnya nggak seberapa, kok lama-lama sakit ini semakin nggak sembuh. Apa yang dirasakan kita? Khawatir sakitnya nggak sembuh. Lah, kalau sakit nggak sembuh itu ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya sedominasi, mati, meninggal. Seperti yang disampaikan tadi oleh Syekh Hasan Jabir, mati. Nah, ujung-ujungnya mati. Allah sampaikan di dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, dia itu pasti datang kepadamu. Dia pasti mendatangi. Semua kemudian akan dipertunjukkan kita, atau kita akan dipertemukan atau dikembalikan kepada Allah yang Maha Gaib, yang mengetahui yang gaib dan yang Maha menyaksikan. Kemudian akan diperlihatkan kepada kita semua amal kita. Maka akan diperlihatkan kepada kita semua perbuatan kita, mau amal yang baik, mau amal yang buruk, Allah perlihatkan. Nah, kita takut dengan kematian ini. Siapa yang tidak takut? Saya ingin tahu orangnya yang tidak takut mati. Di sini disampaikan Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, yang kamu takut, pasti kematian itu akan menjumpai, pasti. Nah, jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyadari bahwasanya hidup kita ini hanya sebentar, apa yang ada dalam kehidupan kita ini semuanya akan tinggal. Semuanya akan tinggal. Siapapun, yang kita cintai, harta yang kita upayakan akan kita tinggalkan. Yang kemarin disampaikan oleh Mas Fikri, yang berlebihan di dunia itu mencelakakan kamu, bermewah-mewah di dunia itu mencelakakan. Dari keadaan yang bermewah-mewah, bermula dari bermewah-mewah di dalam kehidupan ini akan menghantarkan seorang itu menghalalkan segala macam cara. Jangan kalau mengikuti berita yang 300 T itu bagaimana kemewahan yang tinggi. Ketika seseorang sudah
dihinggapi bermewah-mewahan dan tidak memikirkan nanti di yaumul kiamah dia akan menghalalkan segala macam cara, mau itu halal, mau itu haram, tak perlu disikat. Yang penting tercapai apa yang menjadi bermewah. Karena ketika seseorang dipandang elit, dipandang mewah, maka disitulah orang itu merasa lebih daripada yang lain. Maka seseorang itu akan di dalam berinteraksi dengan yang lainnya itu merasa lebih daripada yang lain, lebih pede. Nah, sampai seperti itu, menghalalkan segala macam cara. Uang 300 T berapa banyaknya? Kalau dimasukkan ke rumah kita itu muat apa enggak? Kemudian bekal kita itu bukan itu zaman Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan tinggal. Kalau itu haram, maka itu akan menjadi penghantar berkat Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita harus menyadari, kita harus sadar bahwasanya hidup kita ini singkat. Oleh karena hidup kita ini singkat, maka sekalilah hidup kita ini untuk menuju kehidupan yang abadi. Seperti yang disampaikan Rasulullah bahwasanya hidup kita ini seperti halnya orang yang dalam perjalanan yang berteduh di bawah pohon. Maka Allah sampaikan, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbekallah kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala di dalam membekali diri untuk beramal yang baik, kita harus tidak menunda-nunda. Kita harus bersegera. Kenapa? Ya itu tadi, kematian itu akan datang kepada kita itu tidak pandang keadaan kita. Mau kita dalam keadaan apapun, pokoknya kalau batas waktu itu sudah sampai, itu akan datang kepada kita. Sedangkan kita takut. Oleh karenanya kita harus segera. Allah sampaikan wasari di dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah wasari ila magfirah, menuju kepada ampunan min rabbikum, Tuhanmu yang Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang sadar hidupnya ini hanya sebentar, singkat sekali. Singkat sekali. Maka bersegeralah kita membekali di dalam hidup ini dengan amal soleh. Jangan sampai nanti ketika di dalam kiamat Allah tunjukkan adanya neraka, kemudian kita baru ingat bahwasanya kenapa aku dulu di dunia tidak beramal soleh. Sudah terlambat, ingatnya itu sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak berguna lagi. Jamaah firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kita jangan sampai menunda ini. Di dalam sebuah hadis, banyak sekali hadis, akan kami sampaikan potongan hadis di mana hadis yang diriwayatkan di Bukhari, wa idza asbahta fala tantabil masa wa hukmin sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Hadis ini
menerangkan jika kita berada di waktu pagi, maka jangan menunggu datangnya petang. Jikalau kita berada di waktu petang, jangan menunggu waktu pagi. Kemudian manfaatkanlah sehatmu sebelum datangnya sakit. Manfaatkan hidupmu sebelum datang mati. Ya Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di waktu seperti ini pagi, maka beramal baik, membekali diri. Jangan menunggu nanti petang. Sekarang enggak, sekarang enak-enak dengan tidur. Nah, kita alhamdulillah meninggalkan tidur untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saatnya nanti panjenengan nggak bisa datang ke masjid. Kalau nggak karena sakit, atau bahkan diantar ke masjid di sini, di bawah di sini, disolatkan di sini. Jangan menunggu. Ketika kita berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu petang. Artinya jangan tunda-tunda ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik, beramal untuk membekali diri dengan ketakwaan pada Allah, jangan menunda-tunda. Menghapus keburukan yang dimana di tahun yang 2024 yang lalu itu banyak sekali. Kalau kita jurnal itu keburukan dengan kebaikan itu banyak keburukan yang mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimampukan untuk bisa meninggalkan keburukan itu. Kenapa jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok mesti kita harus berdoa kepada Allah? Hanya sekedar meninggalkan perbuatan buruk itu kan gampang. Tidak gampang jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kita bisa meninggalkan kemaksiatan, keburukan, dan dosa itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menghapus keburukan itu dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kita bisa melakukan amal kebaikan, amal soleh, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mampunya kita, cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus sering-sering disampaikan. Karena saya sering mengikuti kajiannya yang kelas seperti Mustafa itu. Maka sering-seringlah kita itu berpikir dengan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagai sesuatu yang menyadarkan diri kita itu tidak bisa apa-apa. Kita itu tidak punya kemampuan apa-apa selain karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan rumah sakit di mana saudara-saudara kita yang sakit, hanya sekedar bernapas saja nggak bisa, ada butuh alat bantu. Hanya sekedar menelan makanan juga nggak bisa. Hanya sekedar membolak-balikkan tubuh untuk saat tidur terbaring itu nggak bisa. Apalagi amal-amal lain yang besar karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keburukan dosa-dosa yang besar, sulit kita untuk meninggalkannya kalau kita tidak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya sekian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk khususnya diri saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk panjenengan untuk menyadarkan diri kita semuanya bahwasanya kita ini hanya sebentar di dunia ini. Kita ini singkat di dunia ini, tahu-tahu, jadi hidup itu tahu-tahu. Kalau Pak Pun nanti mau hidupnya dikasih judulnya tahu-tahu aja. Tahu-tahu hidup ini tahu-tahu, singkat sekali, tidak terasa. Kalau teman-teman saya bilang, kok saya sudah terpensiun ya? Karena seangkatan saya itu banyak yang sudah pensiun, sudah banyak yang pensiun, sudah sulit mencari di armada itu. Dan alhamdulillah saya masih 6 tahun lagi, Dan teman-teman saya itu, seangkatan saya itu sudah
Sudah banyak yang pensiun, sulit untuk mencari yang seangkatan dengan saya. Tapi alhamdulillah, Allah mendaki saya 6 tahun lagi kalau panjang umur, kalau masih diberi waktu ya Allah Subhanahu wa taala 6 tahun lagi. Nah, jaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk majelis ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya kita enggak bosan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu berdoa kepada Allah, jangan gengsi berdoa kepada Allah, jangan malu kepada manusia kalau kita berdoa kepada Allah. Jangan, tetapi kita harus yakin bahwasanya kita hidup di dunia yang singkat sebentar dan kita akan menuju kehidupan yang abadi kembali insya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna la ilaha wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lana dunyana wa walidina wa hamdana wa rabbana sayyidina. Rabbana la tu'akhidna bima nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna lana fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Wa najatan an-nar wa afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin, fi Suriah, fi Fatani, fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ta'mil huda wa isra'il wa syaddid sam'ahum wa farid jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidin adaina wa a'da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya dan maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.